Selamat pagi adik-adik. Pagi. Wah, senang deh. Suaranya kencang banget. Oke, buat yang mau samaan backgroundnya sama Mbak Lina, sudah ada di chat, mungkin bisa dipasang. Mbak Lina mau share screen dulu ya. Sebentar. Ini ada siapa saja Kak ini? Coba Mbak Lina mau intip dulu. Oke. Ada siapa ini? Selamat pagi, Bulan. Selamat pagi Mbak Lina. Pagi. Pas nunduk mirip mamanya banget nih Bulan. Jadi, ini Bulan apa mamanya nih? Mirip sekali. Selamat pagi, Tisha. Jidatnya doang kelihatan. Nah, wajahnya kelihatan. Oke, selamat pagi, Brenda. Yang sedang ada di dunia pelangi, seperti itu, rainbow ya. Unicorn ya. Selamat pagi, Libe. Pagi, Faren. Pagi. Wah, panjang. Pagi, Dira. Krik-krik. Oh, ada jangkrik ya. Dira miara jangkrik sekarang. Selamat pagi, Gendis. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Sherlyn. Selamat pagi Bu. Oke, selamat pagi, Embun. Mana nih Embun wajahnya? Tidak terlihat. Nah, pagi, Bun. Selamat pagi, Gita. Mana Gita ya? Selamat pagi. Siapa lagi nih? Ada Alfian. Hai Alfian, sudah sembuh Alfian? Sudah sehat? Oke. Selamat pagi Franz Ben. Ben-nya satu nih hari ini, Ben satunya lagi nggak sekolah minggu nih. Oke, Mbak Lina mau share screen dulu ya. Sebentar. Dan satunya mau nyanyi di gereja. Iya, ikut antar kakaknya. Oke deh. Nanti aku juga ikut antar mamaku. Oh gitu. Oke, hati-hati ya nanti di jalan. Yap, sudah terlihat kah share screen-nya? Nah, hari ini ibadah sekolah minggu tanggal 15 Mei 2022 di kelas Madya. Tema kita hari ini adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oke, nah coba lihat. Bisa baca semua kan ya? Apa ya tulisannya ya? Tahu dong ya lagunya? Kayaknya harusnya ini sudah di luar kepala ini. Hatiku menyanyikannya selalu senang Ya, terus ya. Bu, kita bukan anak-anak TK dan Batita yang seperti Mbak Lina suka ngajar. Ya, memuji Tuhan tidak harus. Oh ini hari ini lagunya di kelas TK Bu. Oh ini di kelas Batita. Tidak kan kita mau memuji Tuhan gitu. Karena isinya juga memuji Tuhan juga. Nah sekarang Mbak Lina mau ajak adik-adik bersenang-senang. Tunjukkan senyumnya sebelum kita mulai ibadah hari ini. Tapi Mbak Lina tantang sama hari ini sambil kita bernyanyi, sambil kita menaikkan pujian ini. Sekarang adik-adik boleh ambil benda atau barang yang bisa dipakai di area muka, di area kepala. Ya, karena kan kalau di badan agak susah ya kelihatannya ya. Boleh bando, boleh kacamata, boleh apa lagi ya? Kumis-kumisan mungkin ada yang punya. Apalagi ya? Topi. Tapi kalau bisa kelihatan ininya ya, mukanya ya. Kupluk. Ayo. Coba boleh ambil benda atau barang di sekitar kalian yang bisa dipakai di area kepala. Boleh di mata, boleh di kepala. Nah, kayak Mbak Lina nih. Ya, Mbak Lina punya bando. Kalau bulan pakai headset. Pakai bando aja, Bu.
Bandot stiker. Oke. Ada lagi? Siapa lagi yang sudah dapat bendanya? Siapa lagi? Sudah? Mbak Lina pasti akan terkesan lihat aku. Mana coba lihat? Belum kelihatan. Dira udah dapat belum, Dira? Masih nyariin kacamataku di mana? Gendis pakai topi. Libu pakai apa itu? Bando ya? Aku nggak punya topi, Bu. Nggak punya ya. Apalah yang tidak harus topi. Yang bisa ditaruh di kepala. Pokoknya. Nah, Bu, ini sudah pakai topi Yaudah, aku kupluk ya. naruh tisu basah di atas kepalaku aja ya. Nanti rambutnya basah lagi. Udah belum? Sudah? Brenda kasih apa itu? Oke, di sini sudah pakai apa itu? Jepit ya? Jepit rambut. Oke, Mbak pakai headset. Tahu nggak yang aku pakai di kepala apa? Apa itu? Kurang tahu. Bando Ini tuh kah? boneka lumba-lumba. Oh, Ini tuh ring buat hula hoop gitu. kirain bando yang buat nari tamborin itu loh. Oke, coba lagi nih. Alfian pakai apa tuh, Alfian? Kayaknya activity ya, aktivitas skala minggu ya. Mahkota-mahkotaan ya. Oke, sudah siap ya? Kita dengan aksesoris kita hari ini. Sudah semua. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Dan juga pastinya sambil bersuka cita, kita mau naikkan pujian ini. Senanglah hatiku, nyanyikanlah. Eits! Ada satu lagi tambahannya. Tidak hanya memakai atribut yang kita kenakan di kepala, di bagian kepala. Kita juga mau pakai gerakannya ya. Nanti kalau pas bilang, senanglah hatiku, nyanyikanlah, kita ke kanan. Selalu senang terus, kita ke kiri. Ya Yesus, jadikan kita ke depan. Sukacita, sukacita ke belakang sambil bahunya digoyang-goyang. Bisa ya? Oke. Yuk, let's go, Mas. Senanglah hatiku, nyanyikanlah. Yang tahu lagunya, yang hafal, boleh open mic. Senanglah hatiku, nyanyikanlah, selalu senang terus. Depan, ya Yesus, jadikanlah padaku. Belakang goyang. Lagi, senanglah hatiku, nyanyikanlah, selalu senang terus. Depan, ya Yesus, jadikanlah padaku. Belakang, sukacita, oh sukacita, haleluya, 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 nyanyilah, haleluya, 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 amin, amin. Sekali lagi ya, senanglah hatiku. Sudah ada yang dapat lagi atribut kepalanya? Brenda hilang atributnya. Senanglah hatiku, nyanyikanlah. Kiri, selalu senang terus. Ke depan, ya Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita, haleluya, 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 nyanyilah, haleluya, 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 amin, amin. Oke deh, terima kasih. Ada satu lagi, solatif. Apa lagi? Banyak sekali, mukanya ketutupan nantinya kelihatan. Nggak, kayak lagi pakai itu kompres sakit demam. Oke deh. Sekarang kita mau buka ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Nah, hari ini yang akan pimpin doa pembukaan adalah Brigita. Nama bekennya Gita. Gita sudah? Masih ada? Mana Gita ya? Nggak tahu. Tadi ada Gita. Hai Gita. Gita. Kita emang ada di sini, Bu. Ini ada Gitanya. Tapi kemana dia? Kita apakah ada di sana?
Halo, Brigita. Brigita. Kemana ya Gita ya? Gitanya tidak ada nih. Kemana dia? Apakah sedang arisan? Ada yang bersedia menggantikan Gita? Aku. Siapa itu? Nggak kelihatan. Dira. Sebut nama. Oh, Dira. Oke, yang lagi pusing kepalanya. Halo, Bu. Nih, halo, Gita ya? Kitanya Oh, Gitanya ada? Sudah Iya, ada berganti. Bu. Tadi lagi cuci tangan saya. Oh, lagi cuci tangan. Oke deh, Dira minggu depan ya. Mbak Lina catat ya, minggu depan ya. Oke? Oke. Yuk, silakan Gita. Oke. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mulai sekolah minggu ya Tuhan. Berkati supaya saat sekolah minggu ini kami dengar-dengaran guru dan fokus ya Tuhan. Dan juga berkati guru-guru yang akan membaca firman Tuhan kepada kita ya Tuhan. Berkati supaya firman Tuhan itu kami ingat dan kami juga baca nanti kalau kita punya waktunya dan juga kita dengar ya dengan benar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Gita. Oke deh. Nah, Dedek, siapa di sini yang sayang sama mamanya? Papanya? Saya Reactionnya, suaranya, mic-nya dibuka dong. Mic-nya pada bisa kan ya? Siapa yang sayang? jadi bingung mencari reaction. Bingung ya? Oke deh. Bisa kan ada tambahan gitu, Kak. Oke. Siapa di sini yang sayang sama adiknya, kakaknya? Ada yang punya adik? Ada yang punya kakak? Atau ada yang mau? aku nggak punya. Ada yang mau punya ya? Ada yang mau punya adik ya? Aku pengen punya tapi nggak bisa. Oh, enggak. Belum kali. Nanti, sabar, sabar. Atau sekarang Mbak Lina mau tanya, siapa yang pernah atau bahkan sering berantem sama adiknya atau kakaknya? Ada? Kalau saya sehari berantem sama Mas Ayu rasanya ada yang kurang, Bu. Malah ada yang kurang ya? Malah dicari. Ya, Aku sering berantem sama diriku sendiri. loh, di kaca gitu ya. Kamu ya Dira, bukan ngerjain PR gitu. Sambil ngaca kah berantemnya? Ya nggak gitu juga. Enggak, kirain sambil ngaca berantemnya. Oke deh, nah adik-adik pastinya sudah tahu ya kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita, sayang sama semuanya. Dia nggak pandang warna kulit kita, rambut kita, mau keriting, ikel, lurus, atau yang keriting dilurusin, atau yang lurus dikeritingin. Dia tidak pandang itu. Kita mau tubuhnya tinggi ataupun pendek, dia tidak pandang itu. Dia mengasihi semuanya, semua bangsa, suku bangsa, nggak hanya Jawa, Batak, Betawi, apalagi suku-suku apalagi ya, yo, ada yang tahu nggak? Sunda, Sunda, apalagi? Jawa Tengah, Batak, Batak, apalagi? Jawa, Jawa. Sumedang. Sumedang itu mana mana? Aduh, Ya, banyak ya. Dia tidak melihat itu. Yang penting Tuhan itu melihat hati kita. Yuk, kita mau naikkan satu pujian ini. Tuhan Yesus sayang semua. Biar kita semakin percaya dan yakin, dan kita tanamkan dalam hati kita kalau Tuhan Yesus itu sayang semuanya. Sudah tahu lagu ini? Ini pernah dinyanyikan saat ibadah online waktu masih di YouTube sebelum pakai Zoom. Nah, kita belajar lagi ya. Aku lupa. Oke, yuk kita belajar sama-sama lagi lagunya. Ku sayang kepadamu dan kau sayang kepadaku. Tuhan Yesus sayang semua. Ku sayang papa mama dan sayang adik kakak. Tuhan Yesus sayang semua. Merah putih kuning hitam segala
sayang semua. Saya nyanyikan lagi ini sekali lagi ya. Sudah tahu kan ya? Yuk, boleh open mic-nya, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kita nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus sayang semua. Ku sayang kepadamu dan kau sayang kepadaku. Tuhan Yesus sayang semua. Siapa yang sayang papa mamanya? Ku sayang papa mama dan sayang adik kakak. Tuhan Yesus sayang semua. Merah putih kuning hitam, segala suku bangsa. Tuhan Yesus sayang semua. Tinggi pendek kecil besar, yang miskin juga yang kaya. Tuhan Yesus sayang semua. Tuhan Yesus kenapa? Tuhan Yesus sayang semua. Oke, Tuhan Yesus sayang semua, nggak pilih-pilih. Waduh, enak banget ya disayang sama Tuhan Yesus ya. Oke, ada satu ujian lagi. Nah, pastinya sudah bisa baca semua dong ya. Seperti tadi, lagu yang tadi sebelumnya. Tuhan Yesus itu sayang semuanya. Tadi Mbak Lina juga sudah bilang, dia tidak memandang siapapun itu. Gak lihat wajahnya, ada tompelnya mungkin, ada tai lalatnya di sini atau di hidung. Kayak Mbak Lina nih ada tai lalat di hidung. Atau di jidat ada tai lalatnya. Tidak, dia tidak lihat itu. Tinggi, pendek, tidak. Semuanya dia sayang, dia kasihi. Nah, kita mau belajar. Aku ada tai lalat di jari kakiku. Di jari kaki nggak kelihatan ya. Kalau pakai sepatu, apalagi nggak kelihatan ya. Ya, oke deh. Tuhan Yesus tidak pandang fisik, tidak pandang kita mau seperti apa, kita orang apa, kita di mana tinggalnya. Dia melihat hati kita. Kita tulus setia tidak dengannya. Dia pasti mengasihi kita. Yuk, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan tak pernah memandang muka. Ini juga pernah kita nyanyikan di sekolah minggu tapping waktu masih di YouTube, belum Zoom. Mungkin sudah familiar ya dengan lagunya ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Yang sudah tahu boleh sambil nyanyi bareng-bareng. Tuhan tak pernah memandang muka, oh oh. Tuhan tak pernah memandang tinggi, pendek. Tuhan tak pernah memandang hitam putih, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tak pernah memandang muka, oh oh. Tuhan tak pernah memandang tinggi, hitam putih, tapi Tuhan melihat hati yang mengasihinya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Hatiku bersuka cita. Bersuka cita tuh tunjukin wajahnya gimana ya? Turun ke bawah, gini. Atau senyum. Mana nih senyumnya? Kok tegang-tegang sih? Kayak lagi ujian loh. Hah? Bawah. Itu ujian lagi besok Selasa. Ujian lagi? Ada yang belum selesai ujian ya? Ujian banget loh. Oke deh. Aku masih ujian sampai tanggal 30 Mei. Masih ujian 30 Mei? Ini sekarang baru tanggal berapa? Wow, panjang perjalanannya ya Dira. Semangat terus. Jangan lupa belajar. Aku males banget belajar, gimana dong?
Dan juga pastinya jangan belajar doang, tapi berdoa juga. Ingat nggak kemarin yang acara Paskah, ibadah perayaan walaupun aku Paskah. masuk, aku Saya baru masuk. ujian maunya berdoa aja Kak, nggak usah belajar, berdoa. Gimana ceritanya? Bisa nggak tuh Dira? Kira-kira Dira? Kalau cuma berdoa doang Dira? Bisa Dira? Nggak bisa. Ya Tapi tidak aku juga bisa. pengen kayak gitu. Pengen kayak gitu. Waduh. Kan kita sudah Tapi Bu, kemarin. aku paling ribet kalau misalnya ujian Mandarin, Bu. Wah, Itu berarti harus banget. Minggu depan aku berat. ujian Mandarin. Oke, berarti harus belajarnya harus lebih rutin lagi, lebih rajin lagi. Aku tuh belajar depan sekali. Oke deh. Nah, Mbak Lina, sebelum kenapa Brenda? tapi aku ada saran buat Mbak Lina. Saran? Misalnya Mbak Lina masih SD, tapi Mbak Lina itu udah COVID. Mbak Lina kan berarti ujiannya itu di rumah ya, nggak PTM. Mbak Lina pakai kalkulator aja. Berarti curang ya? Berarti curang ya Dira? Itu tidak jujur berarti. Ya waktu pertama kali COVID aku pernah sih. Karena kalkulator adalah segalanya. Kalau diizinkan boleh. Kita kan anak-anak Tuhan harus bisa bersikap Bentar. jujur pastinya. Brenda kan bilang kalkulator adalah segalanya. Jadi pakai ujian bahasa Inggris pakai kalkulator gitu. Iya, sepertinya begitu Dira. Oke deh. Yuk, sekarang sebelum kita lanjut lagi, Mbak Ila mau ajak adik-adik buat berfoto dulu, mumpung masih seger-seger nih. Taruh dalam lemes lagi. Karena akan berfoto, maka dari itu saya akan tutup kamera. Kok gitu? Nanti itu dong, gelap gelita layarnya. Oke, yuk boleh open cam dengan atributnya tadi yang pasti. Tadi udah pakai apa tuh? Atributnya yang di kepala. Ayo dipakai lagi. Kita mau foto sama-sama. Anggap aja itu topi ya, Dira. Gilbert pakai apa, Gilbert? Oh, dia pakai ikat kepala dia. Apa itu? Dari kertas kah? Yuk, boleh open. Filternya hilang. Cepet amat atau hilang. Boleh open cam-nya. Alfian, Gita, Ben. Ada Ben? Ada Ben. Kayak ini ya grup. Sudah? Sudah siap dengan atribut di kepalanya? Tunggu. Siap? Kita mau dibantu sama... Ini boleh nggak, Bu? Pakai masker. Oke lah. Ayo, kita mau berfoto dibantu dengan kakak Rachel. Ben, bisa buka ya, Ben? Oke, tunjukkan gaya terkerenmu, terkecemu. Kita mau samaan yuk, gerakannya gimana? Ada yang punya usul, punya ide cemerlang? Senyum. Iya, senyum pastinya. Gini, kata Faren begini nih. Loh, itu kacamatanya kayak bajak laut, Faren. Sebelah doang. Oke, gayanya gini ya. Begini, oke. Karahel. Oke, silakan Karahel. Oke, Karahel hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kali lagi, dengan gaya terheboh, dengan aksesoris kepalanya juga. Boleh ditunjukkan? Bagus belum? Ayo Kak? Udah ditunjukin. bagus belum? Mana Brenda? Ya ampun, lengkap ya Brenda ya, paling banyak atributnya dia. Yuk, kita mau gaya kece kita. Boleh pakai kacamata, yang ada kacamata stiker boleh. Silakan. Oke, udah. 1, 2, 3. Oke, Terima kasih Kak Rahel. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi di awal. Tapi ternyata kalau Mbak. dikasih solatif gini kayak aku kalau main sama teman aku juga kan begini pasti hidungnya. Enak Kak, napasnya jadi lebih luas gitu rasanya.
Iya, baiklah kalau demikian. Tapi kamu terlihat agak beda ya. Tidak seperti Brenda kamu. Brandy mungkin ya, jadi Brandy. Tadi Mbak Lina di awal sudah berikan perintah, tugas, challenge sama kalian buat memakai atribut yang bisa kita pakai di kepala. Nah, itu berarti kan tadi kalian sudah melakukan perintah, sudah melakukan tugas dengan baik dari Mbak Lina tadi. Nah, sama seperti tokoh yang berikut ini, dia juga melakukan perintah Tuhan dengan baik juga, tapi ada kendala. Apa ya kendalanya kira-kira? Kita mau dengarkan ceritanya lebih lengkap lagi lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Herni. Tapi sebelumnya, kita mau siapkan hati kita buat dengerin firman Tuhan dengan baik dan benar. Tidak sambil ngobrol, boleh ambil buku catatannya, Alkitabnya boleh diambil. Kita mau sama-sama berdoa dulu, dan akan dipimpin oleh siapa itu? Faren yang Faren. Bagi dong Faren itu parselnya. bagi. Saya udah kedengeran. Sudah, oke. Silakan Faren. Boleh ajak teman-temannya berdoa. Oke, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan berkati jaringan yang kami pakai supaya tidak lemot. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Faren. Oke deh, kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Herni. Silakan Bu Herni. Terima kasih Mbak Lina. Halo. Halo kelas Madya, apa kabar? Halo. Sehat semua kah? Luar biasa? Gimana dong? Luar biasa? Sehat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, baik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua disiapkan ya Alkitabnya ya. Yuk, semua disiapkan Alkitabnya. Sudah? Sudah siap semua sambil Bu Herni mau share screen. Sebentar. Mana share screen? Sebentar. Oh, ini dia. Oke. Kenapa masih berputar-putar? Ya, kelihatan ya. Sebentar Bu Herni. Iya. Oke. Pembacaan Alkitabnya kita dari ini dia. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 8. Tunggu. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 8. Oke. Ketemu yang Petrus mempertanggungjawabkan Betul. Sang Cornelius di Yerusalem. Ya, betul. Nah, ini Bu Herni juga sudah buatkan ringkasannya ya dari Alkitab. Nah, ini ada 8 ayat. Bu Herni mau minta tolong. Temanya apa, Bu? Temanya apa? Temanya tadi ya, yang sekolah minggu. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Sudah? Nah, kalau Tunggu. berani berbuat, berani bertanggung jawab. Belum lagi ambil tempat pensil. Oke, sudah. Baik. Kalau sudah. Belum, Bu. Oh, belum. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, Bu Herni mau minta tolong untuk membacakan satu ayat. Nah, Bu Herni mau minta
yang pertama, ayat pertama itu yang namanya huruf depannya A. Siapa ya? Ada Alfian. Alfian ada siapa? Lanjut Ibu, slide-nya dilanjut. Oh, baik. Belum. Sudah tadi? belum. Oh, belum. Oke, ya sudah, enggak apa-apa. Dibuka aja Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya. Bu Hermin mau minta bantuan yang hurufnya A. Nomor 1, Alfian. Alfian adakah? Ada, Bu. Oke. Silakan Alfian dibaca di ayat yang pertama. Rasul-rasul dan saudara-saudaranya di bangsa lain juga berfirman firman Allah. Oke, terima kasih Alfian. Sekarang yang ayat kedua, yang huruf depannya B. Di sini ada Brenda. Aku Bu, aku Bira. Belum, Dira. Belum B. B ya. Yuk, 11 ayat 8 kan? ayat yang kedua, Brenda. Yang kedua. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Terima kasih Brenda. Sekarang ayat yang ketiga, yang huruf depannya C. Karlen. Karlen ada? Ada Karlen? Halo, halo. Bu, saya belum nemu. Oh, Kisah Para Rasul 11 ayat 3, Karlen. Kalau enggak, baca di sini. Nah, ini Bu Herni sudah buatkan. Nah, ini. Kelihatankah? Ya. Silakan dibacakan ayat yang ketiga. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang yang tidak dengan mereka. Oke, terima kasih Karlen. Sekarang yang ayat keempat, yang huruf depannya D. Dira. Tapi Bu, aku huruf depannya E. Oh, ya, huruf depannya E. Ya udah Iya, nggak kan apa-apa. Evandira Jati Putro. Oh ya udah, karena di sini D nggak Ya udah. apa-apa. 4 kan? Ya. Tapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Oke, terima kasih Dira. Sekarang yang ayat kelima yang E. Ini ada Embun. Silakan Embun. Sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba roh ilahi dan aku melihat suatu penglihatan suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai. Oke, terima kasih. Sekarang F ya. F ayat yang ke-6. F ini ada siapa nih? Faren. Silakan Faren. Faren. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung. Oke, terima kasih Faren. Sekarang yang ayat yang ke-7, E, F, G. Ada Gendis. Silakan Gendis. Boleh Gendis, boleh Gilbert. Silakan. Dua-duanya langsung. Ya, salah satu, biar nggak bingung. Ya, lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Oke, terima kasih Gendis. E, F, G, H. H siapa ya? H, adakah H? I, ada nggak? I, A, I, J. Aku. Oke, silakan. Terakhir. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak sebab belum pernah sesuatu yang haram dan tidaklah tahir masuk mulutku. Oke, terima kasih yang untuk sudah membacakan dengan baik, ya. Nah, tadi semua menyimak ya. Nah, tadi yang ada kita bicara tokohnya ya.
yang tadi di dalam cerita tadi. Nah, ada ceritanya. Nah, ini coba yang tadi menyimak. Pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2. Siapa tokoh yang menunjukkan keberaniannya dan bertanggung jawab? Aku mau jawab. Petrus. Nah, sekarang peraturannya nanti respon dulu baru menjawab. Oke, betul ya. Petrus. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua. Bagaimana Petrus menunjukkan tanggung jawabnya? Bagaimana sih Petrus menunjukkan tanggung jawabnya? Coba dari pembacaan ayat tadi kira-kira kalian bisa tahu nggak ya, bisa ngerti nggak ya bagaimana sih Petrus tadi mempertunjukkan tanggung jawabnya atau memperlihatkan tanggung jawabnya? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Ada yang tahu? Belum ya? Oke, nanti kita akan belajar ya. Nah, sekarang siapa sih yang tahu apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Apa sih yang dimaksud tanggung jawab? Tanggung jawab itu ya kayak kamu itu kayak berbuat salah atau enggak udah janji sama teman, terus kayak kau bersalah bohong, terus kau janjian sama teman tapi enggak datangin ke temennya, itu harus tanggung jawab, harus datang sama temennya itu. Lakukan tugas dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab kesalahan itu. Jadi kalau kemudian nggak datang, terus harus tanggung jawab dengan bagaimana, Faren? Jadi harus tanggung jawab itu temannya udah nungguin lama gitu, terus kayak nggak datang gitu, harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya harus memberitahu ya kalau nggak bisa dan meminta maaf. Tadi ada yang mau menjawab lagi? Bagaimana maksudnya tanggung jawab? Saya Ya, gimana maksudnya? tanggung jawab maksudnya adalah melakukan hal yang sebenarnya. Misalnya kalau misalnya kita memecahkan kaca tetangga kita harus bertanggung jawab dan meminta maaf. Terus ya begitu. Oke. Ya, berarti tadi ya berarti mau menanggung ya, menanggung hal-hal yang tadi yang sudah dilakukan tadi resikonya. Nah, jadi benar ya. Benar semua nih pada pintar. Nah, betul. Kalau bertanggung jawab itu tadi ya bersedia menanggung segala sesuatu ya, bersedia menanggung tadi kalau nggak bisa datang berarti kita harus bagaimana supaya temannya nggak tunggu-tunggu begitu ya. Terus kemudian kalau tadi memecahkan kaca berarti harus meminta maaf dan apa? Dan bersedia untuk menanggung, bersedia menerima pemberian dari yang sudah kita dikatakan oleh Tuhan untuk membaptis ya, membaptis Cornelius ya di Yerusalem. Nah, siapakah Cornelius? Cornelius itu adalah bukan orang Yahudi begitu ya. Nah, dulu ada peraturan bahwa tidak boleh orang Yahudi itu membaptis orang yang bukan orang Yahudi. Ini adalah perintah Tuhan dan Cornelius sudah percaya kepada Tuhan, oleh sebab itu Petrus diperintahkan untuk membaptis. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mempertanggungjawabkan
menjelaskan, mempertanggungjawabkan dengan menjelaskan alasannya kenapa dia membaptis Cornelius yang bukan orang Yahudi. Nah, jadi Rasul Petrus di sini bertanggung jawab dengan menjelaskan. Sehingga apa? Sehingga kesalahpahaman, kesalahpengertian itu tidak lagi terjadi. Nah, bertanggung jawab itu bisa, yang pertama seperti Rasul Petrus ya, bisa dia karena kita melakukan hal yang benar dan kemudian ada ketidakmengertian atau kesalahpahaman apa yang kita perbuat, dan kemudian bagaimana kita bertanggung jawab? Kita harus menjelaskan supaya tidak terjadi kesalahpengertian. Dan kedua, apabila kita melakukan kesalahan, kita juga meminta maaf dan kemudian kita bisa memperbaiki dan menanggung resiko dengan apa yang sudah kita perbuat atau lakukan, ya, apakah itu kerugian dan sebagainya. Nah, sekarang ini ada contohnya loh. Nah, ini ada contohnya. Nah, kita udah tahu ini. oh, sudah tahu ya? Oh iya, coba boleh diceritain yang sudah tahu? Boleh diceritain, ini dari liputan 6. Coba siapa yang sudah tahu? Boleh diceritain, Gilbert. Ini ceritanya gimana ya, Gilbert? Coba. Tapi nomor teleponnya itu dikasihin, cuy. Kenapa nggak di blur? Oh, nggak di blur. Biasanya yang itu di blur ya? Iya. Oh, oke. Boleh. Boleh Gilbert cerita ke temannya dong? Boleh. Ini adalah wujud tanggung jawab dari yang namanya Zefran. Nah, silakan. Zefran itu dia itu naik sepeda. Habis itu tiba-tiba dia itu kena mobil orang. Mobilnya itu tergores. Jadi dia bertanggung jawab untuk minta maaf dengan tuliskan surat ini. Oke. Karena dia jatuh dari sepeda dan dia meminta maaf, harus bertanggung jawab untuk mobil orangnya. Dia kasih tahu intinya dan nomor HP bundanya. Iya, Gitu. oke. Ternyata Gilbert Tanya HP. iya, sudah tahu ya beritanya. Oke, keren banget. Ya, betul ya. Jadi ini adalah wujud tanggung jawab dari anak-anak sama seperti kalian ya, Zefran. Tadi benar yang sudah diceritakan. Dia naik sepeda, dia jatuh, kemudian menabrak mobil yang sedang diparkir dan kemudian tergores. Nah, kemudian dia pulang ke rumah, kemudian dia balik lagi, dia tungguin itu yang punya mobil kok nggak ada ya gitu. Dia mau minta maaf. Kemudian karena yang punya mobil nggak tahu, mungkin sedang bertamu atau sedang di mana ya, yang kemudian ditungguin belum ada juga, akhirnya dia menulis surat ini. Ya, suratnya, maaf ya Pak, mobil Bapak tergores saat saya jatuh dari sepeda. Ini nomor HP Bunda saya, begitu ya. Nah, supaya nanti boleh bertanggung jawab ya. Ini sudah bertanggung jawab dengan meminta maaf dan mau menanggung resikonya ya, tergores. Dia sudah lapor ke mama papanya dan kemudian mereka akan bertanggung jawab terhadap goresan yang tidak sengaja yang dibuat oleh kita juga nanti bisa sebagai anak-anak Tuhan yang hebat, kita juga bisa melakukan hal-hal yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kalian tugasnya. Nah, tugasnya kalian nanti coba misalnya satu kelompok ada, atau boleh kalian agak tambah-tambahin sedikit, enggak apa-apa, supaya misalnya ada 4 orang.
Nah, yang satu orang itu menarasikan atau menceritakan gambaran umumnya. Nah, yang lain itu boleh nanti berdialog. Misalnya, yang menarasikan. Ini ya, Bu Herning contohkan. Nanti yang jadi mamanya, ya, yang jadi mamanya nanti Mbak Lina ya, Mbak Lina. Ini contohnya. Teman-teman, kelompok kami akan memberikan contoh tentang bertanggung jawab. Nah, ada seorang anak bernama Zefran yang pada pagi hari itu sedang bersepeda dengan riang gembira. Nah, tiba-tiba Zefran kemudian tergelincir karena ada batu dan kemudian terjatuh dan menabrak mobil yang sedang diparkir. Nah, kemudian mobil itu pintunya tergores. Nah, kemudian Zefran berlari ke rumah dan kemudian melapor ke mamanya. Nah, kemudian ada lagi yang kemudian menjadi Zefran dan kemudian dia melakukan dialog begini. Bunda di mana? Bunda? Halo Bunda? Ya nak, kenapa? Bunda, aku jatuh, ini kakiku lecet sakit. Tapi Bunda ada yang lebih gawat ini. Itu aku nabrak mobil yang sedang diparkir. Tapi Bunda itu maaf ya Bunda, jadi lecet itu pintu mobilnya. Bagaimana ya Bunda? Waduh, tapi kamu tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bunda, cuma lecet sedikit. Tapi bagaimana ya Bunda itu pintu mobilnya jadi tergores. Wah, tadi ada yang pemilik mobilnya enggak? Nggak ada Bunda. Terus tadi kamu melakukan apa? Langsung pergi begitu saja? Zefran tungguin, tapi kok nggak datang-datang yang pemilik mobilnya Bunda. Waduh, kalau begitu kita mungkin kita samperin lagi yuk mobilnya yang tadi yang Zefran tabrak. Barangkali masih ada di sana, masih parkir. Ayo. Bunda bantu untuk bicara sama pemilik mobilnya ya. Yuk Bunda, kita ke sana, ke tempat mobil yang tertabrak tadi. Ya, ayo. Oke, kalau gitu. Ayo. Teman-teman, sampai di sana ternyata belum juga ada pemilik mobilnya. Masih sepi, tidak ada satu orang pun, sehingga tidak ada yang bisa ditanyai. Bunda, ini bagaimana? Aduh. Iya. Gimana ya? Nanti kalau orang ini tahu mobilnya lecet, pasti dia sedih, marah mungkin, dan pasti akan butuh biaya buat mengganti lecet mobil ini. Gimana ya? Atau mungkin Zefra habis nabrak. Nanti Zefra bisa tulis nomor handphone Bunda, biar nanti ditelepon sama orangnya ke Bunda. Nanti kita bisa bicara sama orang milik mobilnya. Bunda, kita tulis surat saja, kita tahu ya. Oke, baik Bunda. Ya. Saya langsung, Zefran langsung, Bapak itu datang dan menghubungi kita. Terima kasih Bunda, yuk kita kembali lagi. Yuk kita pulang. Nah, jadi seperti itu ya, seperti itu. Nanti kalian akan masuk di dalam kelompok, nanti kalian boleh buat cerita atau berdasarkan pengalaman kalian, nanti kalian bisa nanti mencoba begitu ya. Oke semua, pasti ini kelas Madya ya. Nanti dibagi 3 kelompok. Nah, setelah itu buatnya jangan kelamaan ya, 5 menit aja bisa ya. Nanti setelah itu kita kembali, nanti kita praktekkan, kita semua mendengarkan seperti tadi dialognya. Oke? Oke. Kalau sudah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, silakan Mbak Lina untuk membaginya di dalam breakout room. Oke, nanti kalian akan masuk ke breakout room. Ada room 5, room 6, dan room 7. 5 menit ya Bu Herning waktunya ya. 5 menit cukup ya. Kalian kira-kira mau situasinya seperti apa, siapa yang mau jadi apa, siapa yang mau jadi apa, begitu ya. Yang menarasikan, yang menceritakan juga ada, gitu ya. Oke, cukup? 5 menit cukup ya? Oke, silakan. Oke, ini karena ada 13 orang, jadi nanti salah satu roomnya ada yang 5 orangnya. Kita bagi 3 ya. Room 5, room 6, dan room 7. Nanti Mbak Lina akan putar waktu, stopwatch-nya Mbak Lina putar. Ketika sudah 5 menit, nanti Mbak Lina tarik lagi kalian ke room ini lagi, oke? Oke ya. Sebentar Mbak Lina mau kirim kalian ke room masing-masing. Jadi waktunya 5 menit untuk kalian berdiskusi, merancang. Bentar ya, Mbak Lina move dulu. Mana ini? Bukan gitu, gini loh. Bentar ya, mouse Mbak Lina tidak berfungsi, jadi harus pakai laptopnya, jadi agak sulit. Ambon, Oke, kalian sambil berpikir-pikir kira-kira silakan. apa ya. Nah, gitu supaya nanti bisa cepat ya. Kemudian bulan, silakan masuk. Satu lagi. Mana ya? Oh, ini dia. Oke. Sekarang kita ke room 6. Room 6, silakan masuk. Room 6. Room 6. Sherlyn, mana Sherlyn? Oh, ini dia. Oke. Sekarang kita ke room 7. Oke. Bergerak. Ibu sebentar ya, tunggu ya, sabar ya. Mouse-nya tidak bergerak soalnya. Dan France. Satu lagi, Mas. Belum Oke. ada. Aku mulai ya stopwatch-nya. Ya paling kayak Mbak, aku recordnya gimana, Mbak? Kita tetap di sini aja. Sambil kita menunggu adik-adik sekolah minggu.
Jadi ini ada pengalaman yang pernah mandiri gitu atau enggak nih? Ada Kareko. Aja jadi ketua Ben. Kamu. Kak ini aja yang jadi ketuanya. Kak Reklot aja, Reklot. Kak Rikot. Gampang. Rekot lah. No. Gimana? Sudah ada diskusi apa? Nggak tahu. Tidak ada sama sekali. Ayo sudah mau 2 menit lewat 50 detik. Tadi contohnya sudah ada tentang Zefran tadi. Dia melakukan boleh ilustrasi, boleh. Tidak harus kisah nyata seperti tadi Zefran tadi. Jadi kalian membuat satu mini drama seperti tadi Mbak Lina lakukan sama Bu Herning. Siapa? Misalkan Tisha jadi mamanya, terus Dira jadi anaknya. Wah. Pada suatu hari, Dira sedang bermain bola dengan saya, Farel. Dan nggak malah nendang kaca mobil orang sampai pecah. Aku dapat PR. Harus jawab apa? Lalu Dira pun menghampiri mobil itu dan bertanya kepada Farel. Aku lagi main bola sama Faren, terus nggak sengaja nendang bolanya kena kaca, terus pecah. Terus ngadu kemana? Kasih tahu siapa? Nungguin orangnya, terus pulang ke rumah, terus kayak cerita tadi. Siapa nih? Berarti Dira jadi temenan sama Faren, bermain bola. Yang punya rumah kacanya pecah siapa? Tisha, Gendis, atau Sherlyn? Saya aja. Kan kamu main bola ceritanya. Nanti biar ada yang marah-marah nih. Tisha kali ya yang marah-marah ya. Bu ya Bu. Kamu ya kaca saya dipecahin gitu loh Syah. Iya. Marina. Si Tisha kalau marah itu luar biasa. Ya siapa yang jadi yang punya rumah kacanya pecah? Tisha, Sherlyn, apa Gendis? Gendis, oke. Nah, oke. Sekarang yang mamanya yang mencahin. Yang mencahin siapa? Dira ya? Tadi ya? Iya, dia main sama aku. Nah, Dira yang mecahin kaca, yang jadi mamanya Dira siapa nih? Tempat mengadu. Tisha ya? Iya, Tisha. Oke. Kalau begitu, Sherlyn jadi mamanya Faren kali ya? Terus langsung khawatir, kamu jadi kalian mengkhawatirkan anaknya gitu ya? Gitu ya? Ya enggak? Ayo waktunya sudah tinggal 1 menit lagi loh. Gitu ya? Jadi selanjutnya Faren dan Dira yang tadi bermain dan memecahkan kaca jadinya bertanggung jawab Dan minta maaf. Meminta maaf. Ditemani ya Bu Gendis ya. Oke ya, begitu ya. Mbak Lina tinggal ya. Mbak Lina mau ke room yang lain. Coba kalian create dialognya mau bagaimana. Oke, Mbak Lina mau ke room lain ya. Silakan di-create kata-katanya. Oke. Ini apakah cukup? Jadi nanti kan Faren sama Dira main bola. Terus nggak sengaja Dira mecahin kaca rumahnya Gendis. Terus Gendis
apa ceritanya gendisnya lagi pergi. Terus Terus habis pas itu datang ceritanya waktu pulang kacaku pecah gitu. Terus kayak marah-marah gitu. Siapa itu? Terus habis itu Dira ngomong ke aku. Terus habis itu aku bilang, ya udah sono kamu pergi ke Ganti rugi. rumahnya minta maaf. Terus habis itu Dira minta maaf, Faren kasih tahu ke Charlen. Charlen juga Tahu ke gendis. bilang Faren harus nemenin Dira karena mereka main berdua. Habis itu nanti gendis harus minta maafin loh. Jangan sampai aku nggak mau maafin. Jangan. aku marahin adekku terus kalau di rumah. Jangan ada yang nggak maafin ya. Aku maafin lah. Oke, aku jadi narator sekaligus temennya Dira. Nanti Faren nemenin si Dira gitu. Terus habis itu kalian berdua minta maaf. Maaf, Nah, kan saya udah nyolong duit Anda. soalnya kan Faren sama Dira lagi main. Terus mungkin Diranya lagi nendang terus sama si Faren kayak dihalangin gitu kena. Jadi kan yang salah kalian berdua gitu loh. Misalnya gitu ya. Oke. Itulah. Oke. Suatu hari ada dua bocah yang bernama Farhan dan Dira. Mereka Itu siapa yang kayak gituin? Yang Aku jadi narator. Charlen aja yang jadi narator. oh ya. Charlen kan habis itu waktu Charlen ngomong aku yang ngomong gitu kan. Suatu hari ada dua manusia bernama Faren dan Dira. Yang jadi naratornya aku nih. Iya. Pada suatu hari Pada atau suatu aku aja deh, aku aja. Ya udah. Kita berdua lah Charlen ya. Kak berdua gimana itu naratornya? Itu kan nanti aku yang ngomong. Waktu aku ngomong, yang waktu udah kamu sono ke rumah orang yang tadi minta maaf gitu-gitu. Nah itu kamu yang naratornya. Waktu kamu ngomong suruh suruh Faren nemenin Dira, ya aku yang jadi narator gitu loh. Berarti selang-seling. Apa yang merusakin rumah saya? Ganti. Ini kayaknya udah 1 menit belum ya, baru 30 detik ya. Yaudah, ayo Ya mulai. udah, ayo. Boleh. Ya dulu. Ya udah tunggu aja, nanti kan juga dipanggil. Terus ada dua anak yang Perasaan aku ngomong 2 menit dah. mereka sedang bermain bola dan Dira tidak sengaja mengenang Ingat, ini 11.31. Kalau sudah lebih dari 11.31, artinya sudah 1 menit. Suatu ceritanya kan aku dulu. Pada suatu hari, Dira dan Faren sedang bermain bola. Dengan tidak sengaja, Dira memecahkan kaca rumah Bu Gendis. Gak pakai bunya aja kali ya. Memecahkan rumah gendis. Kalau nggak pakai bu gitu, nanti yang marah kan bukan Gendis, tapi mamahnya dong. Ya udahlah. Pada suatu hari, Dira dan Faren sedang bermain bola di dekat rumahnya Bu Gendis. Setelah itu, Dira tak lama kemudian, dengan tak sengaja, Dira memecahkan kaca rumah Bu Gendis. Bu Gendis lagi pergi. Waktu pulang, ia sangat marah dan
dan bingung. Bu Gendis, Kenapa? Terus Gendis bilang, kenapa bisa pecah? Siapa yang memecahkan kaca rumahku? Gitu-gitu ya. Bisa kaca rumahku. Gimana kalau aku jadi naratornya? ya Berarti kita udah giliran sendiri. Atau Charlene aja deh, aku malu. Aku yang jadi naratornya. Aku jadi naratornya. Ya udah Jadi gede. narator yang gede. Apa Dira? Gendis. Aku mau jadi narator. Aduh sono. Kalian nyaudah. ya Nyaudah. Ada suatu hari Tapi gini. Kan kamu bilang pada suatu hari saya, Dira, dan Faren bermain bola di dekat rumah Bu Gendis. Saya tak sengaja memecahkan kaca. Terus habis itu giliran Charlene atau Faren bilang, dengan tak sengaja Dira memecahkan kaca Bu Gendis. Nanti Dira bilang, aduh gimana nih? Aku tak sengaja memecahkan kaca Bu Gendis. Gimana ini? Gitu-gitu Diranya kayak bingung gitu. Gimana? Harus gimana? Gitu-gitulah. panggil tukang. Ini sudah lebih dari 3 menit. Kenapa belum balik? Kayaknya harus leave breakout room deh. Tapi aku yang paling bingung itu live breakout room nanti malah ke live breakout room kelas madya. Oke, mendingan jadi Itu narator. bilang para rasanya. Ayo. Ini udah selesai. Udah. Mau dibalikin ke kelas Madya? Iya. Oke, bentar ya. Nggak boleh. Kita dibalikan ke room meeting Madya oleh Nggak boleh. Oke. Tunggu, ini room berapa sih? Room 6. 6. Dan saya di mobil. Dira nganter mama ya? Dadah. Semangat Tisha, dramanya. Keren. Oke, sudah semua kah? Kembali. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua kembali ya, kita akan mempraktekkan dialognya. Ya, jadi ada yang naratornya, ada yang berdialog. Oke, sekarang kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 6. Tadi belum selesai. Nggak apa-apa. Kalau dialognya langsung spontan aja apa yang ada di pikiran. Yang penting ceritanya sudah tahu. Yang penting ceritanya sudah tahu, ya. Oke, tadi Bu Herning masuk ke kelas ke kelompoknya Gilbert, Gita, ada Embun, sama satu lagi siapa tadi? Nah, oke, silakan boleh dipraktekkan. Nanti kelompok yang lain, ya. Ayo, silakan. Alfian mana ini? 2 menit dari 1 menit dari sekarang, yuk. Oke. Pada suatu hari di lapangan sekolah, ada 2 siswa lagi melakukan olahraga. Dan 1 siswa pun tidak sengaja menjatuhkan botol minum. Dan siswa itu adalah Bulan. Yuk, silakan Bulan. Terus ada yang ini kan, ada yang kemudian tahu dan kemudian kasih tahu Bulan. Siapa yang kasih tahu Bulan tadi? Siapa yang kasih tahu Bulan kalau dia menjatuhkan? Yang kasih tahu Embun, Bu. Embun. Oke, silakan Bun. Gimana cara kasih taunya? Biasa kalau ada temennya yang jatuhin gimana? Ininya? Kasih taunya gimana? Dia nggak ngerti kalau dia nyenggol.
Halo Embun. Mana Embun? Oke, kemudian yang apa? Mana Embun? Oke, Embun gimana? Gimana ngomongnya Embun? Kalau mau kasih tahu Embun. Boleh di apa? Di unmute Embun. Kasih tahu siapa yang jatuhin? Siapa yang jatuhin? Yang jatuhin Bulan. Siapa? Bulan. Oke, mungkin begini ya Bu Heming, itu Bulan. Kamu itu jatuhin punya siapa? Punya Gilbert ya? Kamu jatuhin botol minumnya Gilbert loh. Nah, Bulan bilang apa coba? Apa si Embun bilang apa? Bulan yang jatuhin botol minum Embun gitu. Oh, Bulan yang jatuhin botol minum Embun. Kemudian Gilbert ngapain? Aku yang ceritanya lah. Oh, oke. Silakan. Ayo, silakan sekarang Gilbert dengan Bulan. Yuk, silakan. Apa dialognya? Yuk, gimana minta maafnya coba? Yuk, siapa yang menjatuhkan, siapa yang minta maaf? Yang menjatuhkannya adalah si Bulan dan minta maafnya Bulan karena dia jatuhkan. Habis itu yang menghargainya adalah si Embun. Oh, oke. Sekarang Bulan minta maaf kepada Embun ya. Oke, gimana minta maafnya? Bisa Gilbert bisa mewakili minta maafnya gimana coba? Apa? Gimana minta maafnya kepada Embun? Minta maafnya kepada Embun. Iya. Si Bulan kan bisa berbicara. Ya chatnya aja dia. Kenapa nih mic-nya bermasalah kah? Mic-nya bermasalah. Oke, sekarang Gilbert boleh membantu? Oh, aku yang bantuin. Ya. Aduh, fotonya kesenggol dan tumpah. Aku harus berminta maaf kepada Embun. Terus gimana? Terus Embun, aku meminta maaf ya karena aku kesenggol botol minummu habis itu tumpah. Oke, Embun bagaimana Embun jawabannya Embun? Apa sih? Bukan Embun ya? Siapa? Embun. Oh, Embun. Oke, bagaimana jawabannya? Halo Embun, dimaafkan nggak Embun? Oke, mungkin mic-nya lagi bermasalah. Boleh dibantu oleh Gita? Bagaimana jawabannya Embun? Kira-kira Gita? Sesudah insiden itu, Embun dan Gilbert pun bermaafan dan Embun pun berterima kasih kepada si Bulan sudah mengingatkan bahwa dia bahwa Gilbert menumpahkan botolnya si Embun. Oke. Lalu mereka bertiga pun tetap menjadi teman dan mereka saling memaafkan dan tidak ada yang marah dengan siapa. Terima kasih. Nah, sekarang kelompok yang kedua. Kelompoknya siapa nih? Yuk, di room 6. Faren, Carlen. Oke, silakan. Gendis. Aku naratornya. Ya, silakan yuk. Pada satu hari, Faren dan Carlen sedang bermain bola dekat rumah Bu Gendis. Tidak lama setelah itu, Faren secara tidak sengaja memecahkan kaca rumah Bu Gendis. Yuk, dialognya mana yuk? Kak, bisa ya jendela
aku bisa pecah. Iya, kok bisa pecah nih? Gitu. Terus? Gimana? Terus siapa yang minta maaf? Yang minta maaf siapa? Oh, mana Valen? Oh, Valen dan Karlen. Mana Valen dan Karlen? Mana minta Saya maafnya? nggak ada. Minta maafnya gimana? Jalan live. Gimana Halo. Karen? Valen. Katanya mau ngadu ke mamanya dulu, nggak jadi. Varennya mental. Dialognya udah berantakan. Ya udah, ini aja yang ada di kepala aja, yang biasa itu kan biasa kalau kita pecahin apa terus gimana? Yuk. Karen dan Karlen yuk. Varennya mental. Ya udah, Karlen aja. Gimana Karlen? Itu ada Varen tuh. Nah, masuk lagi. Sama Karen nggak ada. Ya, udah ada yuk. Gimana? Minta maafnya Varen dan Karlen. Ya, sampai mana tadi? Sampai minta maaf. Ayo Varen dan Karlen minta maaf. Ibu maaf ya, tadi aku sama Dira mecahin kacanya Ibu. Mohon maaf sekali. Iya Bu, maaf sekali Bu. Iya, tidak apa-apa, tapi jangan diulang lagi ya. Iya, sebagai hadiahnya kami berikan coklat. Oh, Ganti kacanya. Oh, itu ganti coklat. ganti coklat, Bu. Oh, Oke, kita kasih plus ya dua kelompok tadi ya, keren. Oke, sekarang kelompok terakhir. Yuk, Nah, siapa nih kelompoknya? Libe, Alfian, Ben, dan Brenda. Aku tegang. Bentar. Ini panjang nih Bu ceritanya nih, novel. Oh, ini panjang. Oh, oke, silakan. Kok tahu? Oh, silakan. Ayo, ini. Silakan. Dapat baca yang tadi aku kirim aja Libe. Yuk. Ini Alfian sama Ben belum di. Nah, kalau dulu lah. Udah. Ayo cepat. Bisa dilewatin aja nggak? Minggu depan aja bisa nggak? Udah cepetan. Yuk, Nanggung, yuk. yuk cepet. Suatu hari di rumah Ibu Libe, anak-anak Ben dan Alfian sedang bermain. Lanjut. Anak-anak selesai bermain, mainannya dibereskan ya. Mana anak-anaknya? Bu, nanti Mana nih? Nggak tahu, hilang paling belum beresin mainannya paling. Aduh, kan belum dikasih. tadi nyasar di hutan, dibawa jalan-jalan sama Libe. Oke, terus gimana? Siapa anak-anaknya yang minta maaf? Belum sih, belum mulai. Bren, kamu aja, Bren. Kita berdua aja, Bren. Ini Tisya masuk kemana nih? Belum menang. Oh, oke. Bren, cepet, Bren. Kamu aja, Bren. Kok aku? Ya, nggak apa-apa. Motor. Nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Kan mungkin kelempar. Yuk, silakan. Nggak apa-apa, Brenda. Ada kok orangnya pada ada kok. Mana? Itu Ya, ada. yang jadi anak-anaknya, mana suaranya? Ayo, anak-anak. Suaranya mana? Anaknya ketakutan, nggak bersuara. Kamu aja, Bren. Kita berdua aja, nggak apa-apa. Oke. Kan? Nggak ada. Sumpah. Ya, silakan. Yuk, Brenda boleh, Brenda. Sama siapa yang belum tadi? Yang belum ini. Yuk. Habisnya nggak sama apa-apa, Ben sama Alfian. Oh iya, mana Alfian? Tapi kita belum kasih ceritanya. Ayo, Bren. Nggak apa-apa. Nggak ada, Bu. Ini aja, kalau minta maaf gimana? Kalau minta maaf sama mamanya. Karena nggak beresin mainan, gimana? Berbeda. Ya, gimana coba dialognya? Gimana Alfian? Gimana kalau ini? Gimana Brenda kalau nggak beresin mainan? Enggak ada alur ceritanya, belum tahu beres atau mainan. Dibaca aja.
Iya. Mending dilewatin aja deh, Bu. Minggu depan aja deh, minggu depan aja, Bu. Minggu depan. Oke, kalau minta maaf, siapa yang bisa mencontohkan? Minta maaf ke mamanya, belum beresin mainan. Siapa yang bisa mencontohkan? Lalu ceritanya. Enggak, minta maaf sama mama kalau di rumah enggak beresin mainan. Coba siapa yang bisa contohin? Bu, bagaimana kalau orangnya diganti saja? Ya, sekarang siapa yang mau mencontohkan kalau minta maaf ke mamanya nggak beresin mainan? Siapa? Siapa yang mau mencontohkan gimana dialognya? Dimarahin. Iya, gimana coba? Ngomongnya gimana ke mamanya? Iya, nanti Mama, nanti aja, nanti masih mau dimainin. Oh, gitu. Suaranya bergetar. Kira-kira kalau main di kamar, kamarnya tetap aja kayak kapal selam pecah, nggak diberesin. Oh, oke. Terus mamanya gimana, Libe? Belum, masih narator. Oh, masih narator. Naratornya bilangnya ini, setelah Alfian dan Ben selesai bermain, Ben, Setelah Alfian dan Ben selesai bermain, mereka ingin bermain bola, tetapi mereka lupa membereskannya. Jadi minta maaf ya ke mamanya. Oke. aku nggak ketemu. Oke, sudah? Oke, ketemu. Sudah, naratornya udah selesai? Sudah. Oh, oke, kita kasih aplaus ya. Oke. Baiklah. Banyak nggak ada yang mau kerja sama tadi di rumah. Oh iya. Lain kali nanti kalau berkelompok bisa ya bekerja sama ya. Kita Hanya latihan. perlu Trisha, tidak perlu semuanya, perlunya Trisha doang. Oh, kenapa? Paling aktif. Oh iya, tapi kok tadi Tisha itu enggak? Tisha yang bantu kita bikin cerita. Oh iya keren banget. Oke. Ceritanya juga keren ya. Kalian pintar-pintar. Oke, sekarang kesimpulannya. Ini tadi sudah ya. Bahwa yuk kita baca bersama-sama ya. Kesimpulannya 1, 2, 3. Saat melakukan kesalahan harus berani jujur mengakui kesalahan. Kemudian apa yang dilakukan? Dengan meminta maaf. Kemudian jika kita melakukan kebenaran, kita tidak perlu takut dan berani untuk menjelaskan. Menjelaskannya kita sambil marah-marah enggak? Menjelaskannya dengan penuh kesabaran karena hasilnya akan baik. Jadi orangnya jadi mengerti. Oke, itu ya. Tunggu, kesimpulannya tunggu. Oke, mau dicatat? Iyalah. Tunggu. Setelah itu nanti kita akan doa penutup dan dilanjutkan dengan doa Bapa Kami, ya. Sudahkah? Udah ya? Belum. Lagi screen. Tadi gimana? Udah. Belum. Di ini aja, di foto aja. Nanti baru di screenshot. Iya, di screenshot. Dikit doang. Belum selesai itu. Jadi ingat-ingat ya. Ini pelajaran kita hari ini. Apa pesannya? Bahwa kita harus berani jujur kalau kita punya kesalahan, kalau kita melakukan kebenaran, dan seperti tadi ya, seperti Rasul Petrus, kalau kemudian orang belum memahami yang kita lakukan, kita juga harus berani untuk menjelaskan, tapi menjelaskannya dengan baik-baik, dengan sabar, tidak dengan marah-marah. Kalau marah-marah nanti jadinya nggak jadi baik, jadinya nanti malah ribut deh. Gitu. Sudah yang mencatat? Oke. Kalau sudah, kita akan tutup ya dengan kita menutup di dalam doa. Nanti kita bersama-sama untuk kita doa Bapa Kami. Yuk, mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh menerima pesan dari firman Tuhan bahwa kami harus menjadi anak-anak yang berani untuk mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan kami juga berani untuk meminta maaf dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Dan apabila Tuhan kami juga melakukan hal-hal yang benar dan kemudian teman-teman kami tidak mengerti dan menyalahpahami kami, biarlah kami juga Tuhan mampukan untuk kami boleh menjelaskan dengan baik-baik sehingga mereka boleh mengerti hal-hal yang baik yang kami lakukan. Tuhan, biarlah Tuhan juga terus memimpin kami, menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan, kalau kami mau mengakhiri untuk sekolah minggu ini, kami mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Anak-anak, sampai di sini untuk firman Tuhan, kembali kepada Mbak Lina. Oke, baik. Terima kasih Bu Herning untuk firman Tuhannya hari ini. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi. Bentar ya, Mbak Lina lagi share screen. Mbak Lina, ayat hafalannya apa? Ayat hafalannya sebentar, Mbak Lina buka dulu. Dari Kisah Para Rasul 11 ayat emasnya sampai Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Oke. Sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Berapa Kisah Para Rasul? 11 ayat 18. Mana ada 18? Emang 1 sampai 8? 1 sampai 8. Alkitabnya kan bilangnya Kisah Para Rasul. Benar, Mbak Lina. Di ayat itu, ayat 8. Habis itu ayat hafalannya Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Ayat 8. Sebentar. Punyaku loading. Yang bunyinya begini, ayat emasnya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Mbak Lina. Mbak. Ya. Lina. Yang ketika mereka mendengar hal itu mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya itu bukan? Ya, betul. Oke. Sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau berikan persembahan. Dan seperti biasa, karena masih dari rumah, adik-adik bisa
menyampaikan persembahannya ke gereja lewat QRIS yang Mbak Lina share di layar, atau nanti kalau ketinggalan belum sempat caption, belum sempat screenshot QRIS-nya, bisa lihat di Warta Jemaat. Nah, biasanya papa mama dapat nih share-shareana dari grup wilayah, atau bisa transfer ke rekening gereja, juga ada di Warta Jemaat. Yuk, kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Itu apa scan-nya? QR code-nya. Silakan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berikan persembahan kita yang terbaik. Sambil kita... Sudah, Gilbert? Oke. Sambil kita iringi dengan pujian dari KJ 299. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mau bersatu dalam doa dan akan dipimpin oleh Gendis. Mana, silakan Gendis. Boleh ajak teman-temannya berdoa. Oke, Mbak Lina. Tuhan Yesus, kita Tuhan Yesus, berkatlah persembahan ini yang kita sudah berikan di hari Minggu ini. Berkatlah supaya persembahan kita bisa memberkati kita dan memberkati Engkau, Tuhan, dan berkatlah supaya kita juga tetap sehat, supaya kita bisa sehat dan bisa senang-senang dan melakukan kegiatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Gendis. Oke deh. Nah, minggu kemarin aktivitas yang dikerjakan di rumah tidak ada karena aktivitasnya dilakukan saat berzoom ya. Hari ini aktivitasnya sangat mudah sekali. Wah, Mbak Lina berharap nih adik-adik share aktivitasnya. Oke? Gampang. Caranya adalah menge-share foto semangat adik-adik untuk selalu melakukan atau melakukan sesuatu dengan bertanggung jawab. Posenya yang semangat gitu loh. Bisa ya? Nah, Mbak Lina ada contohnya. Tuh. Semangat semua tuh gambarnya tuh, fotonya. Ini yang minggu lalu ya. Nanti bisa share langsung, nggak apa-apa, atau bisa pakai link Twibbon yang sudah disiapkan. Nanti Mbak Lina share di grup orang tua seperti biasa. Oke? Nanti dikirim ya, nanti tinggal masukin fotonya. Fotonya yang semangat, jangan lemes gitu. Kan Mbak Lina minta yang semangat. Kita mau berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Oke, bisa semua? Ditunggu ya. Kalau sudah selesai dimasukkan ke Twibbonnya, atau kesulitan pakai Twibbon, nggak apa-apa, langsung kirim fotonya ke WhatsApp Komisi Anak 0878 7372 9556. Sampai apa? Sampai hari Selasa. Sebenarnya harusnya ditunggu sampai tanggal 17 Mei, kan hari Selasa. Ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, misalkan mau ngirim kesulitan, nanti bisa ingetin papa mamanya untuk share
Barangkali kan adik-adik ada yang belum pegang handphone gitu kan, nanti bisa ingetin papa mamanya, "Pa, Ma, aku belum share aktivitas." Oke? Oke, nah sebenarnya Mbak Lina, sebentar. Ada ini satu lagu, Mbak Lina putar sebentar ya. Lagunya tentang bertanggung jawab. Mbak Lina putar separuh aja. Udah jalan. Sebentar. Mouse-nya kabur-kabur nih. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab di dalam perkataan dan dalam perbuatan. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab di dalam perkataan dan dalam perbuatan. Di dalam segala perkara, aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Oke, nah lagunya tadi seperti tema kita hari ini, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi kita mau melakukan, mengerjakan semua tugas-tugas, kewajiban kita dengan sungguh-sungguh, menepati janji, dan juga memperbaiki kesalahan kita. Seperti tadi, siapa tadi? Safran ya, siapa Bu Erni? Lupa namanya. Sefran ya. Sefran tadi, dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia mau memperbaikinya dengan meminta maaf, dan kasih noted juga buat orang yang punya mobilnya tadi, meskipun dia belum bisa ketemu sama orangnya langsung. Oke, hari ini pelajaran kita hari ini sungguh luar biasa. Kita mau belajar sama-sama untuk jadi anak yang bertanggung jawab. Oke, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Mbak Lina mau ajak adik-adik untuk kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan sama-sama berdoa. Ada yang mau didoakan mungkin? Tidak ada? Oke, yuk kita mau tutup ibadah sekolah minggu hari ini. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini yang begitu luar biasa. Kami sama-sama belajar menjadi anak yang mau bertanggung jawab atas apa yang kami perbuat. Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa, dan kami mau melakukan firman Tuhan pada hari ini, yaitu menjadi anak yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai, dan kami mau berpisah satu sama lain dari ruang Zoom ini. Kiranya Tuhan berkati kembali kami dalam kegiatan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, dan kiranya Tuhan menyertai kami senantiasa. Berikan kami kesehatan, kekuatan, di masa-masa masih ada virus COVID ini, kiranya Tuhan terus memelihara kami, memberkati kami, dan kami mau selalu ingat untuk selalu menjaga diri kami, kesehatan kami, dengan menjaga protokol kesehatan, memakan makanan yang sehat, minuman yang sehat, dan juga boleh menjaga diri kami, memprotek diri kami untuk tetap di rumah saja. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali minggu depan
untuk kami boleh beribadah kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Oke. Sebelum live, Mbak Lina kembali ingetin lagi tadi, seperti biasa, masih ada COVID-nya ya. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak juga, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Apalagi sekarang sudah mulai tatap muka ya di sekolah ya. Tidak berarti adik-adik langsung wah bermain, bergerombol, berkerumun begitu ya. Tetap harus jaga jarak. Dan yang sudah bisa menerima vaksinasi, bisa boleh ingatkan papa mamanya mungkin. Udah vaksinasi 2 kali. Ya, sip. Ya, sip, good. Karena usia kelas kalian ini, kelas Madi harusnya sudah dapat vaksinasi ya. Oke, kalau begitu, sampai ketemu lagi minggu depan. Tadi kita sudah foto di depan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ini orang-orangnya juga sudah mulai berkurang ya. Oke deh, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik sudah beribadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bu Mbak Lina. Selamat hari